Oke guys, sekarang tuh gue lagi ada di Hong Kong ya, dan kita bakal lakuin vlog-vlog kecil lah ya. Dan gue ada di Metro Park Kowloon Hotel ya, nama hotel gue Metro Park Kowloon Hotel ya. Mungkin ini di daerah Kowloon ya, jadi namanya ada Kowloon-Kowloonnya gitu. Dan seperti biasa gue bakal cobain, kita bakal review gymnya ya, dan gue bakal tekan dulu liftnya. Sorry. Anjing, gue tekan dua-duanya lagi. Kita bakal naik ini, soalnya ini gue lagi di lantai 8 dan katanya tuh gymnya tuh ada di lantai paling atas kayaknya, lantai 20 atau nggak tahu gue. Pokoknya katanya di rooftop. Oke, ini gue udah di lantai 19, cuman gue nggak tahu gymnya ini ada di mana gitu. Oh man. Ntar gue cari-cari dulu. Aisyah, gue udah cari tapi nggak tahu mana. Swimming pool. Oh, kayaknya ini deh. Oke, gue udah masuk. Guys, sayang banget masih tutup ya tempatnya. Kalian lihat itu pool closed, please do not enter ya. Caution wet floor. Aduh, padahal gue mau cobain sekarang gitu kan, biar sepi. Soalnya ini baru jam 6-an gitu. Jam 7, jadi bakal masih sepi. Kayaknya ini tempat mulai buka baru pas jam 8 pagi ya. Cuman ini gue datangnya jam 7 pagi gitu, jadi ini belum buka. Ya jadi gue bakal turun ke bawah dulu ya, mungkin kita bakal lakuin breakfast dulu kali ya. Gue bakal cobain makanannya di Hong Kong ini ya. Cuman setelah pengalaman gue cobain beberapa makanan kemarin, ya bro, kurang sih kalau dibanding Indo. Ini masih kalah jauh sih, rasanya tuh masih kalah jauh kalau dibanding sama Indo ya. Masakan di Shenzhen sama Hong Kong ya, di Cina ini masih kurang lah ya kalau dibanding sama Indo. Gak tahu ya apakah karena lidah orang Indo ini udah kebanyakan micin gitu ya, jadi pas makan makanan yang kurang berasa itu jadi kayak gimana ya, kayak kurang gitu. So jadi kita bakal turun aja ya. Mungkin gue bakal kasih kalian tunjuk lokasi di sekitar Kowloon Hotel ini ya. Kita bakal lihat gitu. Dan untuk kamar hotelnya mungkin nanti bakal gua review ya pas mungkin habis gua breakfast lah ya. Tunggu gua kenyang dulu, nanti gua review kamarnya. Untuk sekarang kita bakal jalan-jalan dulu di sekitar daerah Kowloon ini ya. Gua kasih tunjuk kalian jalanannya kayak gimana gitu. By the way, ini gambaran dari lobbynya di Metro Park Kowloon Hotel ini ya. Kalian lihat lobbynya cukup luas sih. Oke, jadi ini gua ada di luar ya. Aduh, ini suara bus berisik juga. Gue bakal ubah kameranya ke depan biar kalian bisa lihat sekitar sini kayak gimana. Tuh ya, kalian bisa lihat bangunannya pada tinggi-tinggi ya, sama kayak di Jakarta lah. Cuman di sini lebih bagus aja gitu. Dan warga sini banyakan jalan ya. Warga-warga di sini tuh kebanyakan lakuin jalan gitu ya. Mereka tuh kebiasaan jalan cepet ya. Beda kalau sama di Indo. Indo tuh kan orangnya jalannya tuh lambat gitu. Orang-orang sini jalannya tuh cenderung jalan cepet ya. Jadi kalau kalian lihat orang-orang sini badannya tuh cenderung lebih ideal gitu. Mereka jarang ada yang gemuk banget. Ya, mereka ideal sih badannya, apalagi cewek-ceweknya. Mereka rawat badan banget ya, udah putih-putih dan flex. Tapi satu hal yang sulit ya, kalau kalian ke Cina atau Hong Kong ini, mereka nih sulit bahasa Inggris gitu. Jadi mereka nih cuman cenderung fanatik banget sama bahasa Chinese ya. Mereka cuman pakai bahasa Chinese. Mereka susah Inggrisnya ya. Kalau kalian ketemu orang Cina yang bisa bahasa Inggris itu kalian udah kayak dapat berkah tuh ya. Soalnya jarang orang Cina bisa bahasa Inggris yang lancar tuh, jarang. Karena mereka pada nggak mau gitu, karena mereka fanatik banget orang-orang sini ya. Dan lebih sulit lagi kalau kalian jadi gua gitu ya. Gua nih orang udah muka kayak Cina tapi gua nggak bisa bahasa Cina gitu. Jadi pas gua datang misalnya ke toko-toko gitu kan, mereka ngajak gua ngomong bahasa Cina, gua I cannot speak Chinese ya. Dan satu hal yang cukup ngeselin sini ya, orang-orang di sini tuh cenderung jutek-jutek gitu ya. Gua beberapa kali ke toko di sini ya, kasirnya tuh gak ramah banget ya. Mereka bener-bener gak ramah. Jadi kalau dibandingin sama Indo tuh masih jauh lebih ramah ya dibanding sini. Orang-orang sini tuh mereka cenderung gak peduli ya. Mungkin ini adalah penyakit negara maju ya. Mereka cenderung nggak terlalu peduli sih. Beda sama Indo gitu, dimana sopan santun tuh masih sangat-sangat ini ya. Dan kalau gua bandingin sama di Malai juga lebih enak gitu. Orang-orangnya masih jauh lebih kayak lebih sopan lah. Dan satu hal yang cukup mengejutkan ya di China atau di Hong Kong ini,
kata tour guide gua kalau apartemen di sini, maksudnya di sini itu semuanya tuh pada sewa. Mereka tuh nggak punya rumah semua. Jadi mereka pada sewa di apartemen ya, dan harga rumah di sini itu nggak ngotak ya. Itu katanya di satu kamar apartemen ya, satu kamar tuh kan kayak ada ini ya, dapurnya, kamarnya, ruang tamunya, satu ruang gitu. Di dalam apartemen itu harganya tuh bisa sampai 10 M ya. Itu pun yang kurang gitu. Kalau lu mau lebih bagus ya lu harus di atas 10 M. Jadi harga rumah di sini itu terlalu gila ya. Semua orang itu udah gak bisa beli rumah di sini. Ya mereka sistemnya udah pada sewa semua. Motor, sepeda, pokoknya mereka sewa semua gitu. Jadi lu bener-bener gak punya apa-apa lagi. Dan mereka juga kebanyakan duitnya, mereka tuh gak pegang lagi duitnya ya. Jadi duitnya mereka tuh semuanya dalam HP ya. Jadi dalam bentuk elektronik itu. Mereka udah gak banyak pegang duit ya. Mereka kebanyakan kalau mau bayaran pakai HP langsung kayak di kita lah, kalau kiris gitu. Cuma mereka di sini mereka pakai Alipay atau WeChat gitu ya. Jadi di sini jarang sih orang-orang pakai cash, semuanya udah ada di HP semua. Dan di Cina atau di Hong Kong ini mobil-mobilnya tuh cenderung banyak ya, mobil-mobil yang mewah kayak Lexus, kayak Tesla, kayak BMW itu ada di mana-mana gitu. Beda kalau di Indo. Di Indo mobil-mobil kayak gitu itu mahal banget anjing. Ya, dan kalian lihat ya, di depan gue ini ada Porsche gitu. Tuh ya, kalian lihat di situ ada Porsche, cuman gue gak tahu itu kayaknya Porsche lama gitu. Tuh, itu apa? Mercedes ya? Alphard. Pokoknya mobil-mobil branded di sini itu murah. Tuh BMW, Tesla. Jadi mobil-mobil yang bagus di sini itu kayak kacang gitu. Beda sama di Indo ya, mobilnya tuh harganya tuh mahal banget ya karena pajak anjing. Ya, nggak bisa ngomong ya, pajak terlalu tinggi. Jadi kalau lu kaya di Indo ya, lu tuh sebenarnya kaya banget di negara lain ya. Karena di Indo pajaknya tuh nggak ngotak. Jadi kalau lu punya mobil-mobil yang branded itu artinya lu udah well banget ya. So ini gue nggak tahu gue udah keliling kemana ini. Mungkin gue bakal balik lagi sih. Soalnya ini gue udah gak tahu gue keliling kemana. Gue bakal balik ke sekitar daerah hotel gue lagi. Dan kalau kalian tahu, motor-motor di sini itu semuanya tuh udah motor listrik semua ya. Kayaknya udah gak ada lagi sih motor-motor yang pakai bensin. Semuanya tuh pakai listrik semua ya. Dan gue bakal tunjukin nanti tampilan motornya kayak gimana. Soalnya di depan tuh kayaknya ada beberapa motor yang diparkir kayak gitu. Pokoknya motornya tuh udah beda banget lah sama di Indo ya. Kalau di Indo kan kita semua pakai bensin semua kebanyakan ya. Motor listrik masih dikit banget. Cuman di sini motor listriknya tuh udah membanjiri gitu. Kayaknya semuanya udah pakai motor listrik semua. Tuh ya kalian lihat. Ini motor-motor di Hong Kong ya. Itu kayak modelan NMAX ya. Cuman itu pasti listrik, NMAX listrik punya. Oke. Ya jadi kayak gini lah motor-motor di sini. Ini kebetulan motornya agak bagus. Biasanya orang-orang pakai itu motornya pada kecil semua gitu. Yang mirip kayak gitu, lebih kecil lagi. Ya biasanya. Cuman ini kebetulan gue ketemu yang bagus. Dan padahal ini tuh lagi udah jam 7:30 loh. Cuman daerahnya masih kurang aktif sih. Ya mereka mungkin lebih aktif lagi di atas jam 8, di atas jam 9 gitu ya, baru mereka lebih aktif lagi. Ini gue jam 7:30 tapi masih belum rame banget sih. Cuman jalanan udah cukup rame ya jalanan. Cuman nggak sepadat di Indo ya. So jadi ini kita bakal balik lagi ke hotel ya. Gue bakal pengen lakuin breakfast karena kita pengen coba makanannya tuh enak atau enggak gitu. Dan gue lebih berani ya lakuin vlog di sini karena orang-orangnya cenderung nggak peduli gitu. Beda kalau sama di Indo ya. Lu lakuin vlog pasti banyak yang lihat-lihat gitu kan. Cuma orang-orang sini mereka nggak peduli ya. Mereka tuh kayak di dunia mereka sendiri aja gitu. Orang-orang ciuman kadang kan kalau kalian malam-malam gitu kan. Di jalanan kadang ada yang sepasang kekasih yang berciuman gitu, bercumbu. Mereka nggak peduli, dunia punya mereka sendiri ya. Jadi gue lebih berani lah vlog di sini gitu. Rasanya tuh lebih enak vlog di sini ya. Ini gue udah sampai di hotel gue lagi, oke. Dan gue gak sabar sih pengen cobain swimming pool sama gymnya. Tapi kita bakal lakuin breakfast dulu kali ya. Guys, di sini ada roti ya, dan di situ kayaknya makanan kecil kayak gitu. Dan ini semacam salad gitu ya. Gak tahu itu apa, but ya kita bakal lihat nanti apa aja yang bakal gue ambil. Oke guys, ini yang gue dapet nasi. Ini ada
bacon, tapi kayak ini babi pokoknya, non halal ya, dan itu sosis, nggak tahu halal atau enggak, dan sayur ya. Dan gue sengaja gak ngambil nasinya banyak-banyak karena gue pengen makan rotinya nanti, karena roti sini cukup enak-enak gitu ya. Jadi kalau kalian datang sini ya pagi-pagi jangan makan terlalu banyak nasinya ya, ambil sayur-sayurnya aja, sisanya ambil roti banyak-banyak gitu ya, sama susu ya. Gue bakal minum susu banyak-banyak sih. So gue bakal makan dulu ya, gue bakal habisin dulu, baru kita nanti review kamar. Jujur bro, kalau menurut gue sih makanan yang bisa dimakan di Cina sama Hong Kong ini itu cuma makanan hotel ya. Ya, cuma makanan hotel. Kalau kan ke restoran-restoran biasanya itu makanannya beda banget sama lidah kita cuy. Sumpah gak enak, makanannya kurang enak ya. Lebih enak makanan-makanan yang masih lebih better makanan hotel ya. Jadi kalau kalian ke China atau Hong Kong, pastiin kalian tuh pesen hotel sekalian sama yang free breakfastnya gitu. Kalian jangan pesen hotelnya doang, karena makan-makanan di sini itu kurang cocok sama lidah ya. Cuma makanan hotel masih sambung lah. Dan kita juga bisa request ke chefnya yang ada di sini ya, minta masakin telur atau apa gitu ya, kita bisa request gitu. Jadi gue bakal habisin dulu ini dan gue bakal ambil roti lagi ya. Dan kalian harus bisa makan yang banyak ya kalau kalian lagi ada di breakfast kayak ginian. Karena kalau kalian makan dikit itu jatuhnya kalian tuh bakal rugi ya. Rugi bos kalau lu makan dikit ya, karena ini bayarnya udah mahal gitu. Jadi bisa mungkin ambillah yang banyak gitu. Jadi lebih maruk sedikit ya gak apa-apa lah. Asalkan jangan maruk kekuasaan sama uang. Dan buat kalian yang muslim, kalau kalian kesini kalian harus lebih hati-hati ya, karena daging di sini itu banyak daging babi. Jadi sebelum kalian makan kalian lihat dulu ini pork atau beef gitu. Ya, jangan sampai kalian makan pork ya, itu babi ya. Non halal ya, hati-hati. Makanan di sini banyak yang non halal. Jadi kalau kalian muslim, gue saranin sih di Malai menjadi opsi yang menarik sih. Soalnya di Malai cenderung halal, makanannya sih banyak yang halal sih di Malai ya. Kalau di China sama Hong Kong ini ya non halal semua sih banyak kan. Kalau lihat guys, inilah tampilan roti yang gue ambil ya. Ini ada 3 roti dan ini ada susu sama kayak apa, koko keras gitu. Cuman koko keras di Cina, di Hong Kong ini agak aneh ya. Dia kotak gitu koko kerasnya, cuman gue gak tahu ini koko keras atau bukan gitu. Cuman bentuknya sih kotak ya, tapi dari warnanya coklat kayak gitu. Kalian lihat tuh ya, rotinya memang lebih enak gitu. Ini gue ambil raisin banana up cake kalau gak salah ya, dan enak bro, dicelupin ke susu terus kita makan. Ini enak banget, mantap rotinya. Oke guys, ini gue udah habis dan gue bakal lanjut ambil lagi karena gue gak mau rugi ya. Indo mentality boy, gak mau rugi. Gue ambil roti lagi ya, dan jujur ini roti pisang enak banget cok. Roti pisang raisin banana cake, gue baru pertama kali sih denger. Cuman ini rotinya nih yang ini enak banget sumpah, dicampur sama susu. Oke guys, sekarang udah jam 8 dan tempatnya udah dibuka ya. Kalau tadi kan masih ditutup, sekarang udah dibuka. So kita cek apakah tempatnya bagus atau enggak gitu. Gue gak tahu ini ada orang atau enggak. Harusnya sih ada. Where is the gym? Oh, the gym is on the right hand side. Oh, oke. Yeah. Oh ya, thank you. Excuse me, sir. If you want to use it, please write down your room number first. Oh. Oke guys, jadi setelah gua catat-catat dan ini gua udah sampai di lokasi gymnya ya. Dan kalian lihat di situ ada kolam berenang dan gymnya ini ada di depan gua gitu. Oke. Kita bakal review satu-satu ya. Dan kayaknya gua bakal nggak latihan sih hari ini, mungkin besok ya. Karena ini gue lagi mau pergi habis nih ya, ntar lagi. So di sini seperti biasa ada pack deck ya. Pack deck ini selalu ada sih menurut gue pack deck ini. Treadmill udah pasti ada, dan seperti biasa alat-alat kardio lainnya. Aduh, gue kecewa banget, sumpah. Kayak gak ada yang lain gitu. Selalu pasti alat kardio. Ini pack deck lagi apa? Chest press. Antara alat kardio atau chest press gitu. Dan ini ada matras ya. Oke, situ ada gua. Kayak banyak banget gitu. Padahal gak ada apa-apa anjing. Tapi di sini kayak kelihatan banyak banget. Nipu tadi. Gua coba rekam ya, gua latihan, nggak tahu bisa gak, soalnya gua gak bawa tripod ini. Cobain ya alatnya. Ini enak atau enggak gitu.
Oh shit man. Ini apa coba? Waduh, oke ini mungkin. Yes sir. Oke. Oke, enak. Mesinnya enak lumayan. Nggak kayak di gym-gym hotel Indo ya. Gym di sini cukup oke sih mesinnya. Enak sih ini. Oh, sebentar. Ini ada leg extension. Di bawah gue nih ada leg extension gitu. Kaki gue. Gue nggak tahu ini kelihatan nggak di kamera ya. Cuman ini ada leg extension di sini. Oh, cuman sayangnya di sini gak ada bench ya. Gue gak bisa lakuin bench press di sini. Dan gue gak tahu ini apakah pull down-nya ini ada apa? Alatnya itu gripnya ya. Kayaknya ada ya. Ntar kita coba cek dulu apakah alatnya ada. Guys, alatnya tuh ada sebenarnya, cuman gue males masangnya ya. Jadi ya udahlah ya. Kayaknya sekian aja ya review gymnya ya. Gak ada hal yang spesial gitu. Kayaknya semua gym hotel kayak gini dah. Mengecewakan semua gitu. Ntar gue kasih tunjuk ya, depan itu ada kursi-kursi gitu. Itu ya, itu kan kolam renang. Nah, pinggir-pinggirnya itu kursi gitu. Sayangnya ada dinding yang halangin di sini ya. Kalau dindingnya lebih turun lagi, kita bisa lihat view ke bawah gitu. Itu bakal jauh lebih bagus sih. Cuman mungkin demi jaga-jaga keamanan jadi dindingnya ditinggiin gitu ya, jadi orang nggak bisa lompat gitu kan. Siapa tahu ada yang habis judol gitu kan, udah ngutang sana sini judol pengen lompat kan, gampang gitu. Jadi dibuat dindingnya tuh tinggi-tinggi. Dumbbellnya ini 5 kilo dan ini gua nggak tahu berapa. Aneh banget, dumbbellnya 5 kilo langsung loncat ke berapa kilo ini. Siapa coba yang main kayak gitu? Dan di situ ada tempat minumnya ya, jadi kita bisa ambil minum gratis di sini. Cuman gue gak tahu di mana cangkirnya sih. Ya ada tempat minumnya, cuman gue gak tahu cangkirnya di mana ya. Situ ada lagi dumbbell ya. Tuh musiknya di situ di bawah situ. Dan musiknya tentunya bukan dangdut ya. Oke, kita udah selesai reviewnya ya. Ya gym-gym hotel ya. Kebanyakan kayak gini semua gitu. Jadi kita bakal lanjut turun ke bawah lagi ya. Mengecewakan ya. Sayangnya gue gak bisa berenang ya, karena ini bentar lagi gue mau pergi gitu. Ini jadwalnya kita bakal ke Disneyland, dan kayaknya di Disneyland gak boleh rekam ya. Cuman gue gak tahu apakah boleh atau enggak ya, karena kayaknya peraturan di sana cukup ketat gitu di Disneyland itu. So sekarang gue bakal review kamar hotel gue dulu ya. Bentar, di mana sih? Oh kayaknya di sini. Kita keluar dulu. Kita udah sampai lagi di lift ya. Kita bakal turun ke kamar gua di lantai 8. Satu hal yang cukup nyusahin di China sama Hong Kong ini, mereka nih gak ada semprotan ya di toiletnya, di WC-nya tuh gak ada semprotan gitu. Jadi buat kalian yang sini, gua saranin kalian bawa tisu basah ya buat jaga-jaga gitu. Habis kalian BAB gitu kan, kalian pakai tisu basah lapnya. Soalnya di sini gak ada semprotan air ya. Itu cuma ada tisu doang. Kalau orang Indo kan terbiasa dengan harus ada dicebok pakai air gitu ya. Jadi ya kalian bawalah tisu basah gitu buat jaga-jaga. Karena gue pakai tisu basah gitu buat ceboknya. Baru habis itu tisu yang kering itu cukup nyusahin sih emang. Karena orang Indo kan nggak terbiasa sama yang kering-kering gitu kan. Memang harus dicebok coy. Kalau nggak gatel pasti. Oke guys, jadi ini gue udah sampai di kamar gue dan kita bakal review ya. Dan ada view-nya di situ ya, walaupun ini lantai gue gak terlalu tinggi, cuman kalau kita lihat nih view-nya dari sini, bentar gue kasih tunjuk. Tuh ya, view-nya ya cukup tinggi sih ini, cuma masih kalah tinggi sama gedung-gedung yang lain ya. Gue lantai 8 cuman soalnya. Cuman view-nya udah lumayan sih ini, cukup tinggi. Cuma masih kurang sih, dan kita bakal review. Nah ini gue ada 2 kamar soalnya gue sama sepupu gue. 2 kamar, 2 kasur, dan TV-nya lumayan gede coy. Gede nih TV-nya. Ini ada meja-mejaan. Bentar kita coba review WC-nya ya. WC-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gak ada semprotan ya. Di WC-nya ini gak ada semprotan gitu. Jadi only tisu ya. Gak ada semprotan ya. Ini mejanya. Dan kita bakal coba cek ke dalam di showernya ini.
Ini tempat anduk dan ini showernya gitu ya. Dan ini jujur showernya enak ya, karena airnya itu pas gua setel yang panas, airnya tuh gak terlalu panas gitu. Jadi bisa kita pakai nyaman gitu buat mandi, anget-anget gitu. Kalau biasanya kan shower-shower hotel tuh airnya kalau kita setel panas dia tuh jadi panas banget gitu kan. Cuman yang ini dia jadi lebih anget gitu. Oke. Ini kayaknya gua bagus nih, gua bikin TikTok. I wanna rock you back. So, gua rasa gak ada lagi sih yang mau di-review ya. Enak sih ini hotel, tapi breakfastnya juga enak-enak, makanannya ya gue jarang sih bilang hotel enak ya. Ini hotel top sih. Metro Park Kowloon Hotel ya. Ini udah mungkin hotel untuk kelas menengah ke atas kalau kalian punya budget. Ini hotel udah mantep banget sih ya. Cuman kalau gue sendiri gue gak tahu ini biaya per kamarnya berapa ya satu hari, soalnya ini gue ngikut tour ya, jadi semuanya tuh udah beres dibayarin ya. Jadi gue gak tahu nih biayanya itu berapa persisnya gitu. Dan kalau kan ketemu orang-orang yang ramah atau yang murah senyum di Hong Kong atau China ini, ya jujur itu adalah berkah ya. Jadi kalian ramahin atau senyumin balik gitu ya. Karena jarang banget gitu ada orang yang ramah di sini ya. Mungkin ada lah kalau orang-orang yang udah tua gitu kan, udah berumur, mungkin mereka jauh lebih ramah. Cuman kalau untuk orang-orang mudanya, itu mereka tai anjing semua gitu. Itu mereka jutek-jutek semua gitu. Gua kemarin di toko pas gua mau bayar di kasir kan, itu kan harganya 15 Hong Kong dollar. Dia bilang ini 15. Gua kurang kedengeran kan dia ngomong apa. Gua tanyain, "Hah? Sorry?" Gua bilang kayak minta dia ulangin lagi gitu. Dia langsung kayak 15 dia bilang. Anjing kata gua. Gue ini pelanggan gitu, gue harusnya jadi raja di sini, cuman gue kayak dijutekin gitu, gue jadi kesel ya. Gue gak bakal lagi gue beli di situ anjing. So gue bakal ke Disneyland ya, semoga aja di Disneyland masih bisa ngerekam ya. Cuman gue gak tahu apakah bisa, cuman kalau gak bisa ya mau gimana lagi gitu ya. Gue lagi di Disneyland dan ini fucking crowded at here. Gila, gue bakal cobain sih wahana-wahananya nanti. Dan ini gila, bener-bener rame banget sumpah. Di sini tuh bener-bener luas ya, dan ini gue gak ada bawa mic, gue takut mic gue diambil pas pengecekan barang, jadi gue gak bawa mic ya, jadi gue sorry banget. Dan ini tempatnya luas banget. Gue bakal pengen coba main roller coaster ya, gue gak tahu boleh gak itu sambil bawa HP ya, cuman ya udahlah gitu kan, gak boleh ya udah gak apa-apa gitu.